Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, mari kita mendengarkan renungan harian pada hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Bapak Ibu, yaitu yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin kita pernah mendengarkan nasihat supaya kita tidak menganggap remeh atau menganggap sepele setiap orang. Baik apapun status sosialnya, baik apapun latar belakang pendidikannya, baik apapun keberadaannya, kita sama sekali tidak boleh menganggap remeh atau bahkan menyepelekan seseorang. Entah apapun gendernya, baik itu laki-laki maupun perempuan, kita tidak boleh memandang rendah atau memandang sepele sesama kita. Mengapa Bapak Ibu? Karena di dalam setiap diri kita, pribadi kita, kita memiliki panggilan masing-masing oleh Allah. Kita boleh terpanggil dengan panggilan yang berbeda untuk kebaikan dalam setiap kehidupan ini. Maka Bapak Ibu Saudara-saudariku, jikalau dunia ini memberikan kriteria-kriteria, inilah kriteria orang pintar, ini kriteria orang yang kuat, ini kriteria orang yang pantas untuk dihormati. Ketika dunia ini membuat hal demikian, maka sebagai orang-orang yang tinggal di dunia ini dan juga orang yang percaya kepada Allah, kita harus tetap berhikmat menjalani kehidupan ini. Kita harus memahami satu hal Bapak Ibu, setiap orang atau setiap manusia itu diciptakan oleh Allah. Dan kita mengingat firman Tuhan, bagaimana Allah mencipta manusia. Mari kita menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan kita. Gambar dan rupa Allah lah yang ada pada diri setiap orang. Maka ketika kita melihat setiap orang, sama halnya kita melihat Allah di dalam rupa dan gambarnya. Lalu bagaimana dengan karakternya dan perbuatannya inang? Itu hal yang kedua dalam pribadi seseorang. Tetapi pada dasarnya setiap yang mengatakan dirinya manusia dan ciptaan Allah itu adalah dipermuliakan oleh Allah. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, ketika kita membaca Alkitab secara khusus perjanjian baru, bagaimana ketika Yesus yang datang ke dunia ini, dia juga menunjukkan keberpihakannya kepada orang-orang miskin, keberpihakannya kepada orang-orang yang termarginalkan, keberpihakannya kepada orang-orang yang dipinggirkan. Maka ada pandangan orang melihat Yesus itu tidak berkelas, atau ada kelompok-kelompok yang menganggap Yesus itu terlihat konyol. Tetapi dalam hal ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, yang dilakukan oleh Yesus itu adalah keberpihakan atas keadilan untuk dunia ini. Keadilan untuk semua ciptaannya. Yesus memanggil mereka yang ditolak, yang miskin, dan yang orang-orang berdosa. Mereka dianggap bodoh dan lemah. Pemilihan ilahi masih bekerja dalam cara itu. Ia tidak dipengaruhi oleh kriteria manusia tentang kebesaran, tidak dapat diramalkan menurut logika. Kasih karunia sajalah yang menentukannya. Ini dia Bapak Ibu. Jadi kasih karunia yang menentukannya, bukan daripada kriteria yang dilakukan oleh dunia ini. Jadi 3 kali Paulus menggunakan ungkapan dipilih Allah. Panggilan Injil adalah cara Allah memalukan mereka yang menganggap dirinya mereka berhikmat dan kuat. Mereka mungkin saja berada di dalam dunia, tetapi hikmat dan kekuatan manusia tidak berarti di mata Allah. Sekali lagi, kekuatan dan hikmat manusia terkadang tidak memiliki arti di mata Allah kalau dia tidak berpihak pada kerajaan Allah. Allah memilih mereka yang tidak terpandang dan yang hina untuk menunjukkan kuasa kasih karunia yang kreatif.
Jadi siapapun kita, Bapak Ibu, saudara-saudariku, tidak berhak mencap seseorang itu tidak layak atau tidak baik, atau menjadi bodoh, atau menjadi terhina, tetapi semuanya dimungkinkan oleh kasih. Lalu dalam hal ini Tuhan mengatakan kepada kita, Allah memilih mereka yang tidak terpandang dan hina untuk menunjukkan kuasa kasih karunia yang kreatif. Maka orang-orang Kristen di Korintus mungkin telah dianggap orang-orang yang tidak berarti, apa yang tidak berarti. Dan orang-orang sekota itu yang menganggap diri mereka penting, menganggap diri penting, orang lain tidak penting. Tetapi dengan memilih yang lemah dan rendah, Allah telah bermaksud untuk meniadakan kesombongan manusia. Dia yang pertama-tama menciptakan seluruh alam ini dari yang tiada, masih menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Roma 4 ayat 17. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu saudara-saudariku, melalui firman ini mengingatkan kepada kita. Jadi kalau Tuhan memberikan kita hikmat, Tuhan memberikan kita kekuatan, Tuhan memberikan kita segala berkat-Nya, maka pandanglah sesamamu sama berharganya dengan dirimu sendiri. Hargai, hormati sesamamu sebagaimana Allah juga menyayangi dirimu dan menyayangi orang lain. Perlakukan saudaramu, istrimu, suamimu, anak-anakmu, tetanggamu, dan siapapun yang terhubung dengan kamu sebagaimana dia juga adalah pewaris kerajaan Allah. Mari Bapak Ibu saudara-saudariku saling memberikan dan mendahului, melakukan hormat dan menghargai, maka hidup kita akan semakin terjaga untuk semakin berhikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Allah Bapa kami, yang Kau memberikan kami hikmat kebijaksanaan supaya kami tetap menjaga diri kami, tetap kudus di hadapan-Mu. Jauhkan kesombongan, jauhkan pada diri kami merasa hanya kami yang pintar. Jauhkan daripada diri kami hanya kami merasa hanya kami yang paling penting. Jauhkan daripada diri kami bahwasanya perasaan bahwasanya hanya kamilah yang patut untuk didengarkan. Tetapi Tuhan, berikan kami kerendahan hati, hikmat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan firman-Mu yang berkuasa atas diri kami mengendalikan setiap hal yang tidak baik dalam diri kami menjadi baik. Apa yang keluar melalui pandangan, mulut, dan perkataan kami itu dapat menyenangkan hati Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu ini Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Berkati ya bahkan dari anak-anak bayi. Berkati Tuhan daripada mereka juga anak sekolah minggu, remaja pemuda, Bapak, Ibu, dan yang sudah lansia. Tuhan kiranya memberkati. Bahkan saat ini Tuhan, jikalau ada yang sedang bersuka cita oleh berkat-berkat yang Tuhan berikan, umur yang panjang, kesehatan, dan kenaikan, dan juga promosi jabatan, Tuhan kiranya memberikan kepada mereka Tuhan kekuatan dan hikmat yang daripada Tuhan. Jauhkan daripada kami kesombongan ketika Tuhan menjawab segala dosa, menjawab segala doa-doa kami. Tuhan Allah Bapa kami, ampunkan kami atas segala pelanggaran dan dosa kami. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, berkat-Mu sungguh melimpah dalam hidup kami. Dan hari ini juga Tuhan, ketika kami memulai aktivitas kami dan melanjutkan aktivitas kami, berikan kami Tuhan hikmat daripada Tuhan. Dan sambil mempersiapkan diri kami untuk datang ke gereja-Mu yang kudus untuk dapat memuji dan memuliakan Engkau di esok hari. Tuhan kiranya mempersiapkan hati dan pikiran kami. Biarlah hidup kami ini Tuhan semakin menyenangkan hati Tuhan dalam sepanjang hidup ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.